Sekarang hadis ke 163 dari Abu Musa radhiyallahu anhu juga dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masalama ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun fabilatil ma'a fa'an batatil kala wal ushbal kathir wa kana minha ajadis wa kana minha ajadiba wa kana minha ajadiba am sakatil ma fanafa'allahu bihan nasa fasharibu minha wasaqau wazara'u wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qiya'un la tumsiku ma'an wa la tunbitu kalan fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih muttafaqun alaih. Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang diwahyukan kepadaku seperti hujan yang mengenai bumi. Di antara bumi itu ada bagian yang baik yang dapat menerima air sehingga ia menumbuhkan rumput dan ilalang yang banyak, dan di antara bumi itu ada yang keras dan menahan masuknya air sehingga dengan air yang tertahan itu Allah memberikan manfaat kepada manusia karena mereka dapat minum darinya, menyiram dan menanam. Hujan itu juga mengenai bagian bumi lain yang keras yang tidak menahan air ya dan tidak menumbuhkan rerumputan. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah. Apa yang diwahyukan kepadaku itu bermanfaat bagimu sehingga ia mengetahui dan mengajari, dan itulah perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengangkat kepala, menghargai dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang dirisalahkan kepadaku. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ilmu bab keutamaan orang yang mengajarkan ilmu, dan Imam Muslim dalam kitab keutamaan bab perumpamaan tentang petunjuk dan ilmu yang diutuskan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan kata masalun, masalun itu perumpamaan. Kata masal ini digunakan untuk mengumpamakan satu sifat atau keadaan yang asing. Ghaisin hujan, ta'ifatun kelompok, al kalau tumbuhan yang tumbuh karena dijaga baik tumbuhan yang basah maupun yang kering. Wal ushbu artinya tumbuh-tumbuhan yang hijau. Ajadibu tanah yang tandus. Qiya'un tanah yang keras dan rata. Ada juga yang memahaminya sebagai tanah yang tidak ditumbuhi pohon-pohonan. Faqaha itu faham atau mengerti. Faqaha fikih menurut bahasa adalah mengerti, sedangkan menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum praktis syariat Islam yang diambil dari dalilnya yang terperinci. Man lam yarfa' bidzalika ra'san, barang siapa tidak mengangkat kepala terhadapnya, maksudnya tidak berguna petunjuk yang telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Ini adalah perumpamaan kelompok yang kedua. Mutiara hadis 1, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan petunjuk dan ilmu itu seperti yang turun dan memberi manfaat. Karena petunjuk dan ilmu dapat menghidupkan hati seseorang sebagaimana hujan dapat menghidupkan tanah yang mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengumpamakan orang yang membawa ilmunya dan mengajarkannya seperti tanah yang subur dan memberikan manfaat kepada manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengumpamakan orang yang tidak mau mengajarkan seperti tanah yang tandus, yang tidak memberikan dan tidak menarik manfaat. Ini adalah seburuk-buruk manusia. 2, anjuran untuk mencari ilmu.
anjuran untuk mencari ilmu, mengajarkan ilmu yang telah serta mengamalkannya, serta peringatan bagi orang-orang yang berpaling dari ilmu. 3. Penjelasan tentang keutamaan orang yang menggabungkan antara mengambil manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. 4. Hadis ini mengandung bimbingan, mengandung arahan dari Nabi besar sallallahu alaihi wasallam untuk membuat suatu perumpamaan, terlebih dalam masalah keilmuan dan pengajaran, karena perumpamaan itu membuat makna lebih mudah dipahami dan melahirkan motivasi dalam arahan yang sifatnya mendidik. Arahan ini, karena perumpamaan itu membuat makna lebih mudah dipahami dan melahirkan motivasi dalam arahan yang bersifat mendidik. Di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak terdapat perumpamaan, sehingga seharusnya para praktisi pendidikan merasa cukup dengan hal itu dan tidak perlu mengadopsi teori-teori dari luar. Ya, teori-teori dari luar itu sebagai enrichment, sebagai pengayaan aja, tapi yang menjadi patokan adalah istilah-istilah dari kosakata bahasa Arab. Sekarang hadis ke-164 ya.